dapat sambungan lagi untuk sinyalnya. Iya, bentar. Oke. Baik, hari ini kita akan tunggu. Iya, bentar ya. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa dipertemukan lagi via online ini. kepada semua warga binaan, anak-anak saya, saudara saya yang dikasihi Tuhan, bersyukur bisa berkumpul lagi hari ini. Para petugas, ibu bapak yang menjaga, melayani semua saudara kami, anak-anak kami di semua LP, rutan, ya. Terima kasih karena ibu bapak menyediakan waktu, menyediakan fasilitas untuk semua kita boleh belajar. Terima kasih untuk itu. Ya, Pak Andreas bersama tim sedang perjalanan ke Mojokerto untuk kunjungan bersama Dr. Andi yang luar biasa untuk memeriksa, menolong saudara kita di LP Mojokerto. Baik, tema kita hari ini, hidup itu jangan sembarangan. Hidup itu jangan sembrono. Hidup itu jangan maunya sendiri. Saudara, kalau kita mendengar kalimat ini, hidup jangan sembrono, hidup jangan maunya sendiri. Saudara, sebetulnya sebagai manusia, kita ini malu kepada saudara-saudara. Kalau saya berkata saudara, jangan mikir orang. Saudara-saudara kita, maaf, hewan itu ternyata tidak pernah hidup mereka itu sembrono. Mereka tidak pernah, maaf ya, saya minum dulu. Kalau saya menyebutkan kalimat ini, sebetulnya kita ini malu kepada mereka. Kenapa? Mari kita perhatikan cara dan pola hidup mereka. Saya pakai istilah saudara-saudara kita, para hewan itu. Ternyata tidak ada seekor pun dari mereka yang berani dan bisa hidup sembrono atau sembarangan atau ngawur. Heran ya melihat mereka, tapi itulah fakta. Nggak ada seekor hewan pun, tak jenisnya apa, spesiesnya apa, yang hidupnya sembrono, sembarangan. Tidak ada. Semua mereka hidup di dalam tatanan dan pola yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka ikut. Ini yang luar biasa. Maka itu kalau kita baca dalam kitab Ratapan Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-6, kita lihat Kidung Agung 2 ayat yang ke-6, dan tidak salah ini ya, Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Tuhan ampuni kami, tapi kami harus belajar. Ayat yang ke-7, ayat 7 maaf. Ya, ampuni kami Tuhan, tapi kami harus belajar dari mereka, dari saudara-saudara kita ini. Mereka yang begitu tertib hidupnya, ya. Sampai ada ayat ini, memalukan sekali. Kenapa dari mana orang saya? Oh enggak, keselak saja. Terima kasih Martapura, perhatiannya luar biasa. Enggak, papi saya kok keselak. Nah, kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Saudara, kalau saudara membaca di perjanjian lama, ada kalimat putri-putri Yerusalem. Itu adalah kita, gereja Tuhan. Kan gereja itu mempelai perempuan. Nah, mengapa gereja disumpahi? Gak enak betul.
Bukan demi yang baik, tapi demi yang jelek. Ya, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. AYT, lagi sekali Kidung Agung 2 ayat 7. Aku menyumpahimu, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa betina atau kijang-kijang di padang. Jangan membangunkan dan jangan membangkitkan cinta sebelum ia mengingininya. PIS, ini seru ini saudara ya. Kalau kita membaca ayat ini, pertama kali saya belajar. Saya lupa tahun berapa itu ya. Saya tersinggung loh dengan Bapa di surga. Bayangkan kita, ciptaannya yang mulia, gerejanya, disumpahi demi binatang. Kenapa ini? Berjanjilah, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa dan kijang-kijang di padang, bahwa kamu takkan mengganggu cinta sampai ia dipuaskan. MLT. Aku menjumpai kamu, menyumpai ya, demi rusa-rusa betina dan demi kijang-kijang di padang. Hai putri-putri Yerusalem, apabila kamu mengobarkan dan apabila kamu membangkitkan cinta selagi dia menginginannya. Ya. Bahasa Jawanya dikirim Sarbin. Hei para putri ing Yerusalem, kowe padha janji yo dadi kidang utawa menjangan ora arep ngganggu aku sing lagi kasmaran penganten wadon. Penganten wadon. Nah, ternyata terjemahnya ada perbedaan di bahasa Jawa ini lebih jelas. Jadi, saudara, kenapa Tuhan menyumpahi kita demi rusa, demi rusa dan kijang-kijang ya di padang? Kenapa? Ayo kita belajar. Lagi sekali ampuni kami Tuhan. Ternyata binatang itu enggak pernah hidup sembrono, enggak pernah hidup sembarangan. Binatang itu hidupnya tertib, taat kepada peraturan yang Tuhan buat untuk mereka. Mari kita teliti 3 kondisi ini. Yang ada pada mereka tetapi tidak ada pada kita. Maka itu kita harus bertobat dalam hal ini. Nomor 1. Semua binatang itu punya musim kawin. Semua. Ya, hampir semuanya. Saudara bisa bayangkan. Mereka begitu taat, begitu tertib, begitu nurut. Kalau musim kawin mereka belum tiba, maka mereka tidak akan bisa sembarangan birahi. Ya, ini yang kita harus malu pada mereka. Mereka itu tertib, mereka itu taat. Maka itu Tuhan mengontrol mereka. Tuhan memberi waktu untuk mereka kapan mereka waktunya kawin untuk berkembang biak. Bayangkan kalau Bapa di surga tidak ngatur musim kawin mereka, waduh, kita bisa kalah banyak dengan mereka. Karena mereka akan beranak terus. Saudara lihat fakta ini. Jadi binatang itu lebih tertib hidupnya daripada kita. Katanya kita ini berpendidikan. Katanya kita ini makhluk yang cerdas. Memang. Tapi kalau kita melihat fakta antara kita dengan mereka. Mereka jauh lebih tertib hidupnya. Wah, saya sapa dulu anak saya di Amerika ini, di Texas. Charles, gimana kabar kalian sudah lama ini? Papa nggak dengar kabar kalian. Gimana kerjaanmu? Nanti WA ya. Nomor 2. Dari binatang itu. Binatang itu, hewan-hewan itu tahu spesiesnya, jenisnya. Ya, ini loh yang kita harus belajar dari mereka. Woi, Blitar, Tulungagung hadir, puji Tuhan. Binatang itu tahu spesiesnya. Loh, artinya apa? Maaf. Mungkin enggak ayam birahi dengan burung?
maaf ya, ini jelek ini, tapi ini pelajaran. Mungkin enggak kuda birahi dengan sapi? Ayo kita belajar, saudara. Mereka itu tahu. Jadi mereka enggak sembarangan. Tapi lihat manusia ini, ampun dah. Begitu kurang ajarnya hidup kita. Sehingga kita enggak tahu. Ayo kita bertobat. Betul ya? Nomor 3. Ini yang kita harus belajar betul-betul. Supaya kita tidak terjerumus, tidak jatuh di dalam hidup yang sembarangan atau sembrono, atau hidup yang ngawur. Jangan. Kita harus hidup di dalam peraturan dan ketaatan yang Tuhan beri. Oke, yang baru gabung saya ulangi lagi sebentar. 3 hal yang kita harus belajar dari binatang. Yang mana mereka jauh lebih tahu aturan daripada kita. Ya, untuk itu kita harus bertobat. Yang pertama. Ketua Jambi itu kayaknya ada yang lain tuh. Kenapa Martapura? Di Mute. lapas Ketua Jambi itu tadi. Ada yang berkelahi? Ya. Ya, ada yang ngatur, ada petugasnya. Oke. Kiranya Tuhan menolong. Ya, oke. Ya, yang pertama kita lagi sekali belajar tentang mereka ini, ya, hewan-hewan ini. Mereka itu punya musim kawin. Maka itu mereka taat, mereka itu tertib hidupnya, dan mereka nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono. Ya, lihat, mereka hidup di alam bebas. Mereka hidup ya di tempat yang terbuka. Mereka hidup, maaf ini jangan tersinggung, ya, tidak pakai pakaian. Tapi mereka tahu musim kawinnya itu kapan. Nah, kalau kita ini kan kurang ajar betul. Ya, seenak kita saja. Maka itu kita harus sadar akan ini. Yang kedua, mereka itu tahu spesiesnya. Mereka tahu pribadinya. Sehingga mereka tidak saling, maaf, sembrono, sembarangan dalam masalah seks. Maka itu nggak ada sapi jatuh cinta atau birahi ke kuda, burung dengan ayam, dan jenis-jenis yang lain. Enggak. Mereka tahu aturan itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Ini yang hebat sekali. Kita nggak pernah ketemu binatang atau hewan itu. Ya, yang kalau burung mereka terbang. Loh, keliru. Terus mereka balik. Hampir nggak ada. Kita lihat anjing. Ya, lari gitu. Nggak mungkin mereka tahu-tahu, wih, aku salah. Terus cepat-cepat belok. Mereka tahu. Nah, ini yang kita harus belajar dari mereka. Supaya hidup kita tidak sembrono, tidak sembarangan. Sehingga kita hidup dalam keteraturan, kita hidup dalam ketertiban, kita hidup mengikuti peraturan yang ada. Tuhan menolong kita semuanya untuk hidup benar di hadapan Dia. 1 Korintus 15 ayat 33. Ada perintah yang begini. Ya, oke, dari Sidi Galang, puji Tuhan bisa hadir juga. Muara Bulian hadir. Ya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Kita melihat ini. Makasih Nani, puji Tuhan. Ya. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu ngawur. Janganlah kamu sembarangan. Janganlah kamu sembrono. AYT, janganlah kamu tertipu. Ya, TL, janganlah kamu tersesat. Ya, BIS, janganlah tertipu. Ya, TSI, tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Nah, ini firman yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan ngawur hidupmu. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dari ayat ini
kita belajar yang ketiga dari hewan-hewan itu. Saya ulangi lagi 3 hal tadi. 1, mereka punya musim kawin. 2, mereka tahu spesiesnya, jenisnya, ya. Mereka tidak sembarangan dalam birahi atau berhubungan seks. Mereka tahu, ya. Nomor 3, ini yang luar biasa. Binatang itu, hewan itu tidak pernah terpengaruh. Mau dikumpulkan dengan hewan jenis lain, mereka tidak terpengaruh. Ya, oke, VMD-nya, terima kasih Filipus. Janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Julio, senang sekali Papa kamu hadir. Ya, saya ulangi VMD-nya ini, janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. AMD-nya, jangan kamu mau ditipu. Teman yang tidak baik akan merusak karakter yang baik. Nah, saudara lihat. Hal yang ketiga dari para hewan ini, itu sangat indah. Oh, FYI, janganlah terkecoh. Janganlah tertipu oleh orang-orang yang mengatakan hal-hal semacam itu. Kalau saudara mendengarkan mereka, maka saudara akan berkelakuan seperti mereka. Betul. Nah, ini dia. Oh iya, Pak Feldi Irawan. Nah, apa kabar? Lama Papa nggak dengar kabarmu. Ya, senang sekali Papa kamu ikut hadir untuk belajar. Nah, ini yang hebat dari mereka. Kita belajar, saudara. Ternyata hewan-hewan itu tidak pernah terpengaruh oleh yang lain. Oke, tidak apa-apa. Ya, ini dari Ciamis. Kami ngerti keadaannya. Ya, Tuhan menolong ya. Ya, Tuhan pasti tolong. Nggak apa-apa. Ya. Jadi, kita harus belajar dari mereka. Mereka itu nggak pernah hidup sembrono, nggak pernah hidup sembarang. Begini loh saudara, yang ketiga ini, bahwa mereka tidak pernah terpengaruh mau bergaul dengan jenis yang beda. Ya, contoh, kalau saudara suatu saat ya punya seekor induk sapi dan dia melahirkan, begitu anak sapi ini lahir, induknya mati. Nah, di sekitar rumah kita tidak ada seorang pun yang punya sapi. Tapi di daerah kita itu peternakan kerbau. Jadi ada ribuan kerbau di rumah, di sekitar kita tinggal. Jadi anak sapi yang cuma seekor, yang baru lahir dan induknya mati. Sampai anak sapi ini umur 3 tahun, ya, dan selama dia hidup, dia nggak pernah ketemu sapi seekor pun. Tapi, dari Cilodong, ada gangguan jaringan, Tuhan menolong ya. Ya. Jadi sapi ini sejak dia lahir sampai dewasa, nggak pernah ketemu sapi yang lain. Dia hidup kumpul ribuan kerbau. Tolong jawab pertanyaan saya. Sapi yang seekor ini yang gak pernah ketemu sapi yang lain, apakah dia akan jadi sapi tetap atau jadi kerbau? Karena dia kumpul ribuan kerbau. Ayo, mana yang jawab? Ya, dari Tulungagung sudah jawab. Manusia adalah makhluk peniru, maka itu mudah ditipu. Ya tetap. Ya, semua sudah jawab. Ya tetap sapi. Gak akan berubah jadi kerbau. Tetap sapi. Ya usah jawab semuanya ini. Yang di Instagram belum jawab ini. Yang Instagram. Ya, saudara, itulah hewan. Mereka tidak terpengaruh mau bergaul dengan siapa saja. Maka itu kalau saya bergerak di bidang pendidikan, kita harus belajar. Oh, enggak mungkin. Ada yang salah jawab. Sikapnya kerbau. Enggak. Ya, ternyata binatang itu mau dikumpulkan jenis binatang yang beda, mereka tidak terpengaruh.
Ingat ini baik-baik. Tapi manusia, saudara, ya, dalam dunia pendidikan saya mengajar begini. Seorang anak manusia tidak dididik dan tidak diajar jadi orang, maka anak-anak orang itu akan jadi orang-orangan. Ngerti ya kalimat ini ya? Woi, Stefano, apa kabar? Guten Morgen. Ya. Jadi kalau sudah mulai jawab yang di Instagram, makasih, Amang Silaban. Jadi binatang itu nggak pernah terpengaruh. Sebab mereka nggak hidup sembarangan, nggak hidup sembrono. Jadi mau dikumpulkan siapa saja, mereka tetap pada sikap karakter aslinya. Maka itu, kalau anak orang nggak diajar jadi orang, dia jadi orang-orangan. Tapi kita nggak perlu mengajar anak burung terbang, kita nggak perlu mengajar anak ikan berenang, kita nggak perlu mengajar anak anjing untuk gonggong. Mereka tahu sendiri. Oh, dari Ciamis ada yang ngomong, kelakuannya kerbau. Tidak. Seekor anak sapi, kumpulkan ribuan kerbau, sampai sapi ini dewasa, dia tetap sapi. Seekor anak ayam, netas dari telurnya, dan dia nggak pernah ketemu ayam yang lain, tapi di sekitar rumah bosnya itu peternak itik atau bebek, ribuan jumlahnya. Maka seekor anak ayam sejak dia netas sampai dia dimakan orang, ya ayam ini tetap ayam, nggak mungkin jadi bebek. Nah itu manusia, oh ya siang puji Tuhan. Kita seperti ini terpengaruh sekali, kalau hewan tidak. Maka itu jangan sembrono, jangan ngawur hidup ini. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Tolong kami Tuhan untuk hidup benar. Jadi ingat ya, pergaulan yang rusak, pergaulan yang salah akan membuat hidup jadi berantakan. Ya, semua warga binaan, ayo kalau saudara sudah lulus dari Universitas Kehidupan, jaga pergaulan. Jangan kembali ke yang lama. Ya. Oh, ada yang tanya, bagaimana caranya dapat tahu kapan Papi ada live? Seringkali ketinggalan nontonnya. Sebenarnya setiap kali Papi mengajar, itu langsung di uploadnya di sosial media, ada di Facebook, ada di Instagram. Coba rajin-rajin ngikutin ya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Ada lagi kata ini. Jangan ngawur, jangan sembrono. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sembarang, jangan sembrono, jangan seenaknya hidup, jangan mau-maunya sendiri, jangan ngawur. Tuhan, Papa di surga, nggak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Ayat. Jangan tertipu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Karena orang akan menuai apa yang ia tabur. PS, janganlah tertipu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam, itu yang dituai. TSI, jangan keliru. Janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Tuhan bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, hebatnya nih, setiap orang pasti menuai apa yang dia tabur. Saudara, saya mau baca lagi yang TSI. Jangan keliru. Janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Tuhan bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, setiap orang pasti menuai apa yang dia tabur. Wah, ini yang kita harus tahu. Oh maaf, saya harus jawab. Tadi yang tanya jadwal Zoom ya, nanti malam ada. Jam 19 WIB, Ya, 19 WIB kita ketemu ya nanti malam. Ya, di Facebook, Instagram yang sama, tapi Zoom-nya beda, pakai Zoom pesak. VMD-nya Filipus, coba lihat Galatia 6 ayat 7 ini.
Terima kasih nak dari Ambon, dari Maluku. Ya, aduh papa ini belum pengen sekali diskusi dengan kamu. Agus, usahakan ya bisa kontak. Jangan keliru. Kamu tidak dapat menipu Tuhan. Orang hanya menuai apa yang ditanamnya. Jelas ya, FIA-nya. Oh, Metro, ada gangguan, ya coba sabar dulu ya. Jangan keluar tapi ya. Tuhan tolong saudara kami yang di tempat mereka belajar ada gangguan sinyal. Berikan nikmat untuk saudara kami yang menangani. Sabar dulu ya Metro, jangan keluar. Janganlah saudara sesat. Ini FIA ya. Ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Tuhan tanpa menanggung akibatnya. Nah jelas ini ya, saya ulangi. Saudara, kita tidak dapat mengabaikan Tuhan tanpa menanggung akibatnya. Terima kasih Bapak. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Jadi saudara jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan. Karena pasti kita akan menanggung apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Ya. Ya, Sarbin bukan ayat itu ya, tak apa-apa lah. Ngeri bahasa Jawanya. Oke. Ya, ini ada tambahan bahasa Jawa tapi dari ayat yang lain tapi artinya sama. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9. Kowe mesti iyo wis podo ngerti. Yen wong ala mau ora bakal oleh kabegjan ana ing kratone Gusti. Aja padha ngapusi awakmu dhewe. Wong sing kelakuane ala utawa sing nyembah brahala utawa laku jina utawa dadi rampok laku jindik ya itu tidak dapat bagian dari kerajaan surga. Oke. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ada yang bersaksi ini. Saya belajar tentang menabur yang baik dengan tidak hidup sembrono. Karena apa yang kita sebagai orang tua tabur akan menjadi tuaian kita sendiri juga untuk anak cucu kita. Sebab Tuhan itu adil. Terima kasih. Dan itu betul supaya kita tidak sembarangan. Galatia 6 ayat 7 bahasa Jawanya. Ojo ngapusi awakmu dhewe. Gusti ora kena digawe geguyon. Saben wong bakal ngunduh apa sing disebar. Ya, jadi hati-hati dalam hidup ini saudara supaya kita tidak terjerembab, tidak terjatuh, tidak kena jerat si iblis. Harus hidup tertib, harus hidup sembarangan. Contoh kecil saja. Ya, kemarin saya mengingatkan salah seorang anak saya, ya waktu kami di mobil, nah ini saya baru ngeliat ini ada orang model seperti ini. Ya, dengerin. Jadi rasanya nggak aman kalau dia itu nggak pegang HP. Nah, ada yang seperti itu. Nah, saya pikir, loh dia ini nyetir, kok pegang HP, tapi dia nggak ngomong. HP-nya dia mati, nggak ada apa-apa. Nah, saya baru tahu itu ada orang model seperti itu. Saya tegur dia, nggak bisa hidup seperti ini. Saudara, apalagi kalau HP-nya itu sedang on. Ingat, nyetir, pakai HP, megang HP, akan punya akibat yang ngawur dan jelek. Yang rugi bukan cuma saudara yang lagi nyetir, pegang HP itu. Yang rugi adalah yang naik semobil dengan saudara dan bisa merugikan orang lain. Nah ternyata dia itu terikat. Sepertinya nggak aman kalau nggak pegang HP. Wah saya bilang hidup ngawur, hidup sembarangan seperti itu. Nah coba kita teliti dalam hidup kita. Ada nggak hal-hal yang kita lakukan yang kita nggak penting dan itu bisa mencelakakan orang lain. Nah itu dia. Ada istilah dari seorang psikolog, master psikologi. Nomofobia, kecanduan smartphone. Ya, ayo kita bertobat. Hidup seperti itu bisa mencelakakan orang lain. Bukan cuma untuk diri sendiri.
Oke, lagi sekali, binatang, hewan tidak pernah hidup sembarangan, hewan nggak pernah hidup sembrono. Mereka hidupnya itu tertib. Jadi ingatnya, hidup yang sembrono, hidup yang sembarangan, hidup yang semau gue, itu pasti akan menuai yang tidak baik untuk hidupnya. Ayo kita bertobat. Kalau itu kita lakukan dalam hidup kita. Setuju ya? Iya. Kalau nggak setuju, berarti kita akan mencelakai diri kita dan kita akan mencelakai orang lain juga. Ini loh yang kita harus ingat. Kita nggak cuma mencelakai diri kita, tapi kita bisa mencelakai orang lain. Nah, semua kita, nggak ada seorang pun di antara kita yang berasal dari orang baik, tidak. Semua kita sudah hidup, pernah hidup di dalam kesembronoan, kekurangan ajaran, hidup semau gue, hidup nggak mau taat peraturan. Ya, ayo kita lihat 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4 ya. 1 Petrus pasal 4. Kita lihat ayat yang ke-2 mulai. Ayat 1 Petrus 4 sering kita bahas ya. Tapi ini ayat 1-nya, ayat 2-nya. Supaya kita hidup tertib, hidup ya sungguh-sungguh ya, hidup yang taat kepada Tuhan. Makasih Filipus sudah menjawab Hepiriana yang tanya tadi ya. Supaya waktu yang sisa, kan kita masih punya sisa waktu untuk hidup. Cuma ya kalau kita tidak pernah tahu sisanya ini masih berapa lama, kita nggak pernah tahu. Supaya waktu yang sisa untuk hidup ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tapi gunakan sisa hidup ini untuk menurut kehendak Tuhan. Nah, jelas bukan? Kalau kita sudah hidup menurut kehendak Tuhan, maka hidup ini nggak sembrono, nggak sembarang. Ya, ada yang tanya entar. Ya, ada yang memberi penekanan. Jika hidup kita dipimpin firman, dengar ya. Jika hidup kita dipimpin firman, pasti punya hati nurani yang murni dan selalu ada peringatan untuk tidak kebablasan. Peringat. Terima kasih. Ya, saya mau baca lagi salah seorang saudara kita di Instagram. Jika kita hidup dipimpin firman, pasti punya hati nurani yang murni dan selalu ada peringatan untuk tidak kebablasan. Terima kasih Miss Yang untuk itu. Ada yang kirim dari Australia, dari terjemahan American Standard Version. That you no longer should live the rest of your time in flesh to the lust of men, but to the will of God. Ya. Jangan hidup kita yang masih sisa ini kita habiskan untuk menuruti keinginan hawa nafsu manusia. Jangan. Ayat. Sehingga dalam menjalani sisa hidup di dunia ini, kita tidak lagi mengikuti keinginan hawa nafsu manusia, tapi hidup mengikuti kehendak Tuhan. PIS-nya. Terima kasih Bapak. Sebab itu hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini menurut kemauan Tuhan dan bukan menurut keinginan manusia. TSI-nya. Dengan begitu, selama sisa waktumu di dunia ini, terima kasih Papa diingatkan ini. Kamu tidak lagi menuruti hawa nafsu duniawi, tetapi menaati kehendak Tuhan. Ya sudah, kalau ini yang Papa sediakan buat kita, ayo kita ikuti. Bahasa Jawanya. Mulane wiwit saiki, sajrone kowe urip ana ing donya, uripmu aja kok enggo menuruti kepincuting daging, kepincut ya, nanging
enggonen ngelakoni kersane Gusti. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, 1 Petrus 4 ayat 2 ini jelas sekali. Supaya saudara dan saya tidak hidup sembrono. Masih ingat ada pepatah dalam bahasa Indonesia. Keledai itu bodoh. Tetapi mereka lebih pintar dari kita. Sebab dalam pepatah tidak ada keledai jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Nah itu keren. Oh lubuk pakam harus keluar. Kenapa ya? Kan belum selesai ini. Ya. Saudara perhatikan. Keledai itu hewan yang bodoh. Tapi mereka ternyata lebih cerdas dari kita. Sebab tidak ada keledai yang pernah jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itu kan luar biasa. Kalau keledai aja bisa, yang kita anggap bodoh ternyata lebih pintar dari kita. Ayo kita bertobat. Dalam hal ini, malu dong kita dengan keledai. Maka itu di 1 Petrus 4 ayat 2 ini peringatan yang keras untuk kita. Oke. Dari Pangkalan Bun kirim ayat 1 Petrus 1:14. Sebagai anak-anak terang dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ampuni kami Tuhan. Nah jadi maksud saya, ayo semua kita yang pernah terjerumus, pernah jatuh di satu lubang. Entah itu perjudian, entah itu narkoba, entah itu percabulan, entah itu perzinahan, pembunuhan, apa saja. Biarlah hari ini semua kita mengambil keputusan untuk hidup tidak sembarangan, hidup tidak sembrono, hidup nggak semau gue, hidup nggak mau taat aturan. Yang sudah pernah terperosok di satu lubang, ambil keputusan untuk tidak mau lagi. Pasti Tuhan menolong kita. Warga binaan yang terus berjuang untuk hidupnya, Tuhan pasti menolong semua kita. Ayat 3, masih 1 Petrus 4. Ayat 3 sekarang. Kita melihat. Terima kasih Bapak diingatkan akan firman ini. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampun. Bersyukur kepada diri kita masing-masing. Ya, saya ulangi. Bersyukur kepada diri kita masing-masing. Kalau saudara dan saya bisa sadar, sudah cukup banyak waktu yang aku habiskan untuk melakukan kehendak keinginan dosa dari teman-teman sahabat-sahabat saya yang tidak mengenal Tuhan. Saudara perhatikan ini. Harusnya kita semua, Jambi harus keluar. Ya Tuhan menolong ya. Ada masalah tadi, selesaikan dengan damai. Ya. Saudara firman ini jelas sekali. Coba ayatnya. Sebab cukuplah waktu pada masa lalumu untuk melakukan kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Cukup saudara, sudah cukup. Jangan kita ulangi lagi. Maaf. Masuk aja. Masuk saja nggak apa-apa. Ya. Ya. Saya ulangi ayatnya ini bagus. Sebab cukuplah waktu pada masa lalumu untuk melakukan kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup dalam hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, minum-minum, dan penyembahan berhala yang penuh kekejian itu. PS-nya, ya sudah cukup banyak waktu yang kita buat itu. Pada masa yang lampau, kalian sudah cukup lama melakukan apa yang suka dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalian hidup tidak baik. Kalian menuruti hawa nafsu, mabuk-mabuk, berpesta pora, minum-minum, dan menyembah berhala secara menjijikkan. Tuhan ampuni kami.
tolong kami untuk kami bertobat. TSI-nya. Sebelum mengikut Yesus, sudah cukup banyak waktu yang kita buang dengan hidup sebagai manusia duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekarang, terima kasih Bapak. Tetapi sekarang, kita tidak lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa percabulan, menuruti semua keinginan badani, berpesta pora, mabuk-mabukan, mengikuti pesta cabul, dan melakukan hal-hal yang menjijikkan dalam penyembahan berhala. Saudara, kita melihat fakta ini. Saya mau baca Alkitabnya ya, cukup jelas. Sebelum mengikut Yesus, itu kita dulu ya. Sudah cukup banyak waktu yang kita buang dengan hidup sebagai manusia duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekarang kita tidak lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa, percabulan, menuruti semua keinginan badani, keinginan daging, berpesta pora, mabuk-mabukan, mengikuti pesta cabul, dan melakukan hal-hal yang menjijikkan dalam penyembahan berhala. Ayo saudara, kita hidup dalam kebenaran ya, semua kita. Ya. Pangkalan Bun kirim ayat ini, Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bagus ini. Roma 13 ayat 13 dari saudara kita di Pangkalan Bun. Terima kasih. Nah, kalau kita sudah hidup seperti ini. Halo juga Akbel. Ini siapa Akbel? Opa lupa kamu pakai nama baru. Semua kita yang sudah pernah jatuh ke sebuah lubang. Ayo kita bertobat, jaga hidup kita. Ayat 4. Masih 1 Petrus pasal 4. Ayat yang keempat. Kita lihat ini. Nah, hati-hati sekarang. Lingkungan kita. Lingkungan lama kita. Kumpulan teman-teman kita yang lama. Hati-hati. Maka itu, maaf ini saya ngomong. Tapi jangan terjadi lagi. Ternyata ada 1-2 orang di antara anak-anak saya ini, di antara kita, warga binaan. Ya jangan ada lagi. Baru bebas. Bahkan ada yang belum seminggu bebas. Bisa ketangkap lagi. Nah, hati-hati. Di dalam dunia kita, warga binaan, tolong perhatikan ya. Ada teman-teman kita yang kelihatannya baik, tapi mereka itu jahat. Saudara perhatikan. Ada teman-teman kita yang sudah lama bebas. Itu enggak suka, tolong Filipus masuk lagi ayat 4. Enggak suka kalau melihat ada saudaranya yang baru bebas. Mereka jahat, mereka ingin supaya kita masuk lagi. Itu kan jahat sekali. Dan itu ada di dunia kegelapan itu. Hati-hati ya. Nah, lihat ayat 4. Sebab itu mereka heran. Kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Ini loh hidup yang sembrono, hidup yang sembarangan itu. Saya ingatkan lagi ya saudara, yang belum tahu ada sistem setan seperti ini. Kita harus tahu mulai hari ini. Dan tolong semua warga binaan, beritahukan saudara-saudara kita yang lain. Supaya kalau waktunya mereka bebas, istilah kami, istilah kita, lulus dari universitas kehidupan. Tidak lagi terjerat. Sebab ada orang-orang jahat yang tidak rela saudara bebas. Mereka itu punya sebuah geng istilahnya.
Mereka punya sebuah komplotan. Mereka punya sebuah sistem. Dan mereka bisa cepat tahu kapan ada yang bebas. Begitu mereka tahu ada yang bebas, hari mereka keluar sudah ditungguin untuk diajak berbuat jahat lagi. Ini kurang ajar betul, saudara. Inilah hidup yang sembrono, hidup yang gak tahu aturan itu. Ini fakta. Karena kami yang sudah terlibat dalam pelayanan, ya, untuk membimbing saudara semuanya, warga binaan, ini jahat sekali. Mereka bisa punya penciuman yang tajam. Maaf saya berkata kayak anjing, saudara. Penciuman mereka tajam. Mereka bisa tahu yang dari situ akan bebas beberapa hari lagi. Dan begitu keluar. Karena biasanya kita warga binaan kalau hari bebas hampir jarang keluarga menyambut. Maaf ya. Nah di sini setan-setan itu menjebak saudara. Jaga saudara. Maka itu firman ini jelas. Coba lihat ayat-nya. Hati-hati ya. Jadi baru bebas. Belum berapa jam. Sudah diajak buat jahat lagi. Kurang ajar betul. Sekarang mereka sangat heran ketika mendapati bahwa kamu tidak lagi ikut dalam kebejatan liar. Wih, terjemahnya. Ya, hidup dalam kebejatan liar yang mereka lakukan. Nah ini, setan-setan ini gak rela. Kalau kita ini bebas, ingin dicemplungkan lagi. Karena itu mereka memfitnah kamu. Ingat loh, ribuan tahun yang lalu sudah ada firman yang seperti ini. BIS. Oh, TL-nya bagus ya. Di dalam hal itu, mereka itu memikirkan ganjil, aneh. Bahwa kamu tidak mengikut menyertai mereka itu di dalam segala lubuk percabulan itu juga. Sehingga mereka itu mengumpat kamu. BIS. Sekarang, orang yang tidak mengenal Tuhan heran bahwa kalian tidak ikut hidup seperti mereka, menikmati dosa tanpa batas. Oh ampuni kami Tuhan. Itulah sebabnya mereka menghina kalian. Jadi hati-hati saudara, hati-hati siapa saja kita. Walaupun kita yang tidak hidup di dalam lapas. Tapi hati-hati. Kalau dulu kita penjudi, hati-hati. Jangan izinkan teman-teman lama ganggu. Yang pernah mabok, pernah berzina dan sebagainya. Hati-hati. Mereka ini mengincar seperti serigala dengan mata yang sadis. Ingin merampok, ingin membunuh kita. Aduh Tuhan tolong. TSI. Orang-orang yang masih mengejar hawa nafsunya kesana kemari. Woi keliling mereka ya. Orang-orang yang masih mengejar hawa nafsunya kesana kemari. Merasa heran. Karena kamu semua tidak mengikuti cara hidup mereka lagi. Itulah sebabnya mereka menghina kalian. Jadi saudara kita harus berhati-hati dalam sikap hidup yang seperti ini. VMD-nya, FIA-nya Filipus. Tuhan tolong kami supaya kami gak jadi bodoh dalam hidup ini. Ya, ayo kita perhatikan baik-baik. Mereka heran kalau kamu tidak ikut dalam yang liar dan tidak berguna yang dilakukannya. Oleh sebab itu mereka memfitnah kamu. Tuhan tolong kami supaya kami tidak jadi bodoh. Ya, FIA-nya. Nah, FIA-nya, ayo saudara kita perhatikan baik-baik. FIA. Tentu saja, nah ini lebih jelas. Tentu saja. Ya, maaf. Tentu saja teman-teman lama akan heran, ya. Apa herannya? Melihat bahwa saudara tidak lagi berhasrat ikut serta dalam perbuatan mereka yang jahat. Ya, saya ulangi, ini terjemahan bagus.
Tentu saja teman-teman lama akan heran melihat bahwa saudara tidak lagi berhasrat ikut serta dalam perbuatan mereka yang jahat. Mereka akan mentertawakan, menghina, serta mengejek saudara. Saya disapa dari Los Angeles. Makasih, baik-baik. Ya. Nah ini dia. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa lagi. Sudah? Mau berubah atau tidak? Ini keputusan kita mulai hari ini ya saudara. Ya, maka itu mari kita serius untuk hidup tidak sembrono lagi. Ya, supaya setan tidak menang. Ya, untuk menjatuhkan, menjerat kita. Hari ini ambil keputusan. Ya, supaya dosa tidak menjerat kita. Serius ya? Ayat yang kelimanya, ya ayat 5. Nah, ayat 5 ini berguna untuk kita semuanya. Udah, ayat 5-nya kita harus perhatikan baik-baik. Tetapi mereka, nah ini loh, ini yang kita harus jaga. Enggak cuma mereka, tapi kita juga ya. Mereka 4 ayat 3. Oh ya, oke. Ada yang kirim dari Melbourne yang VMD-nya ayat 3 104. Apa saya baca lagi? Dahulu kamu banyak memakai waktumu melakukan yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Kamu melakukan percabulan, melakukan yang jahat yang kamu inginkan. Bermabuk-mabuk. Oh, putus ya. Oke. Saudara perhatikan untuk kita berhati-hati. Tetapi mereka, dulu-dulu dia teman-teman kita semuanya harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah, dari Padang juga ada gangguan, ya dari Banyuwangi Tuhan pasti akan tolong. Rutan Sidikalang harus keluar juga, gak apa-apa ya. Jadi jangan main-main, semua akan kita pertanggungjawabkan. Maka itu mulai hari ini, ayo kita serius menghadapi hidup ini ya saudara. Ayat akan tetapi mereka itu teman-teman kita lama semua. Tapi kalau saudara dan saya masih ikut-ikut, sama dampaknya akan mengerikan. Saya ulangi lagi, ingat supaya kita tidak sampai ikut salah. Akan tetapi mereka akan memberi pertanggungjawaban kepada dia yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ada pertanggungjawaban. Ya. BS. Ayo kita lihat. Tetapi mereka nanti harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan yang sudah siap untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. TSI-nya. Ya. Namun tidak lama lagi mereka masing-masing harus memberi pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Tuhan sudah siap mengadili semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ya, terima kasih. Filipus mau saya tayangkan. Ini ada VMD tayangan dari Melbourne. Mereka harus mempertanggungjawabkan cara hidupnya kepada Kristus. Kristus sudah siap menghakimi orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Aduh saudara, bagaimana kita nggak harus berhati-hati. Hidup nggak boleh sembarangan. Betul, ada yang tambah komen di Facebook saya. Siona, serius menghadapi hidup ini. Betul, jangan main-main. Maka itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, hari ini kita harus selalu berhati-hati. Karena tidak bisa seenak-enaknya kita hidup. Jaga pergaulan. Lagi sekali, kalau masih ada yang berkata, ya tapi sulit aku lepas dari gangguan, dari godaan ini. Aku sulit lepas. Maaf, ayolah belajar dari saudara-saudara kita. Para hewan binatang itu yang dari awal tadi kita sudah belajar. Ternyata mereka itu jauh lebih tertib hidupnya daripada kita. Mereka jauh lebih tahu aturan daripada kita. Sudah pasti bisa.
Kalau mereka bisa, saudara dan saya pun harus bisa dan pasti bisa. Amin. Ini anak saya Pak Polisi, ini Nabire. Amin ya nak, ayo kita belajar hidup menang. Terima kasih David. Nah, apapun juga yang ada di sekitar kita, kita pasti bisa menang. Karena Tuhan ada di pihak kita. Ada yang tambahan lagi, menjaga pergaulan. Betul. Kiranya dari semua pelajaran hari ini, kita semua menang. Dan semua anak-anak warga binaan yang saya kasihi, ambil keputusan. Jangan sembrono lagi. Hidup yang pernah hancur, yang di luar, yang nggak di dalam. Hidup yang pernah hancur. Ayo, hari ini kita serius untuk menikmati hidup yang sesungguhnya. Jangan kita mau hancur lagi. Jangan sembrono. Ya, dari Surabaya ada komen. Hidup harus tertib. Jangan sembrono. Sebab si setan berkeliling. Dia mengincar yang lengah. Jangan jatuh untuk kedua kalinya. Terima kasih Melati untuk peringatan ini. Betul, jangan. Ayo supaya kita semuanya jadi orang-orang hebat. Ya, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kita masing-masing. Karena kita mau melakukan yang Tuhan kehendaki. Pokoknya hiduplah menurut aturan yang ada. Pasti kita jadi pemenang semua. Dan kita nggak akan sembrono dalam hidup. Kita nggak akan sembarangan dalam hidup. Tapi kita akan tertib untuk mengikuti peraturan yang Tuhan buat. Roh Kudus menolong kita. Kasih Tuhan melingkupi kita. Kasih Bapa memeluk kita. Sehingga kita tidak kekurangan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita jadi orang-orang hebat. Hebat ya? Puji Tuhan.